Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Anastasia Ningrum, mahasiswi UHAMKA semester 3 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes kepribadian. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa itu kepribadian? Kepribadian atau dalam bahasa asing sering disebut dengan istilah personality. Berasal dari kata bahasa Latin, yaitu persona, yang berarti topeng. Bagi bangsa Roma, persona berarti bagaimana seseorang tampak pada orang lain. Jadi, kepribadian merupakan keadaan dalam diri seseorang yang menentukan bagaimana penampilannya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, di dalam kepribadian memiliki beberapa aspek, diantaranya yaitu yang pertama ada karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, teguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang kedua ada temperamen, yaitu cepat lambatnya seseorang dalam bereaksi terhadap berbagai rangsangan yang datang dari lingkungannya. Yang ketiga ada sikap, yaitu sambutan terhadap objek atau orang, benda, peristiwa, norma, dan sebagainya yang bersifat positif, negatif, atau ambivalen atau ragu-ragu. Yang keempat ada stabilitas emosional, yaitu kadar kestabilan emosi terhadap rangsangan, seperti mudah atau tidaknya tersinggung, marah, atau bahkan putus asa. Yang kelima ada responsibilitas atau tanggung jawab, yaitu kesiapan untuk menerima resiko dari perbuatan yang dilakukan. Dan yang terakhir ada sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal seperti tampaknya sifat pribadi orang tertutup ataupun terbuka dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Selain memiliki aspek kepribadian, juga memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu faktor biologis. Faktor biologis yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut sebagai faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Keadaan fisik atau konstitusi tubuh yang berlainan itu menyebabkan sikap dan sifat-sifat serta temperamen yang berbeda-beda pula. Keadaan fisik baik yang berasal dari keturunan maupun yang merupakan pembawaan yang dibawa sejak lahir itu memainkan peranan yang penting pada kepribadian seseorang, tidak adanya yang mengingkarinya. Yang kedua, ada faktor sosial. Yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat tersebut. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak sejak kecil adalah sangat mendalam dan menentukan perkembangan pribadi anak selanjutnya. Semakin besar seseorang anak, maka pengaruh yang diterima dari lingkungan sosial makin besar dan makin meluas juga. Ini dapat diartikan bahwa faktor sosial mempunyai pengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian seseorang. Dan yang ketiga ada faktor kebudayaan. Kita mengetahui bahwa kebudayaan itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Kita dapat mengenal pula bahwa kebudayaan tiap daerah atau negara itu mempunyai perbedaan. Dari kebudayaan tersebut menunjukkan bahwa cara-cara hidup, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, bahasa, kepercayaan, dan sebagainya dari suatu daerah atau masyarakat tertentu itu berbeda dengan daerah masyarakat lain. Sehingga kebudayaan tersebut dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tes kepribadian. Tes kepribadian merupakan suatu alat ukur yang disusun untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Untuk menggunakan suatu alat ukur kepribadian, perlu melihat landasan teoritisnya, sehingga dapat menggunakan alat tersebut dengan tepat. Tes kepribadian ini memiliki banyak sekali macamnya. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tes MBTI. Teman-teman udah pernah dengar belum yang namanya tes MBTI? Dari sekian banyaknya tes kepribadian, tes MBTI lah yang paling populer di kalangan masyarakat. MBTI dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs dan putrinya yang bernama Isabel Berkmeyers berdasarkan teori kepribadian Carl Gustav Jung. MBTI bersandar pada 4 dimensi utama yang saling berlawanan atau dikotomis.
Walaupun berlawanan, sebetulnya kita memiliki semuanya. Hanya saja, kita lebih cenderung atau nyaman pada salah satu arah tertentu. Nah, di antara 4 skala kecenderungan MBTI, yaitu yang pertama ada extrovert dan introvert. Dimensi extrovert dan introvert ini melihat orientasi energi kita ke dalam atau keluar. Extrovert artinya tipe pribadi yang suka dunia luar, mereka suka bergaul, menyenangi interaksi sosial, beraktivitas dengan orang lain, serta berfokus pada dunia luar dan action oriented. Mereka juga bagus dalam berurusan dengan orang dan hal operasional. Sebaliknya, tipe introvert adalah mereka yang suka dunia dalam atau diri sendiri. Mereka senang menyendiri, merenung, membaca, menulis, dan tidak begitu suka bergaul dengan banyak orang. Mereka mampu bekerja sendiri, penuh konsentrasi, dan fokus. Tipe introvert ini bagus dalam pengolahan data secara internal. Dimensi yang kedua yaitu sensing dan intuition. Dimensi SN melihat bagaimana individu memproses data. Sensing memproses data dengan cara bersandar pada fakta yang konkret, praktis, realistis, dan melihat data apa adanya. Mereka menggunakan pedoman pengalaman dan data konkret serta melihat cara-cara yang sudah terbukti. Orang yang bertipe sensing ini, mereka berfokus pada masa kini, yaitu apa yang bisa diperbaiki sekarang. Mereka bagus dalam perencanaan dan teknis detail aplikatif. Sementara tipe intuition memproses data dengan melihat pola dan hubungan, pemikir abstrak, konseptual, serta melihat berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Orang yang bertipe intuition ini, mereka berpedoman imajinasi, memilih cara yang unik, dan berfokus pada masa depan atau apa yang mungkin dicapai di masa mendatang. Mereka sangat inovatif, penuh inspirasi dan ide unik. Mereka juga bagus dalam penyusunan konsep, ide, dan visi jangka panjang. Dimensi ketiga yaitu ada thinking dan feeling. Dimensi ketiga ini melihat bagaimana orang mengambil keputusan. Thinking adalah mereka yang selalu menggunakan logika dan kekuatan analisa untuk mengambil keputusan. Mereka cenderung berorientasi pada tugas dan objektif, terkesan kaku dan keras kepala. Mereka menerapkan prinsip dengan konsisten. Orang yang bertipe thinking ini bagus dalam melakukan analisa dan menjaga prosedur atau standar. Sementara feeling adalah mereka yang melibatkan perasaan, empati, serta nilai-nilai yang diyakini ketika hendak memilih keputusan. Mereka berorientasi pada hubungan dan subjektif. Mereka akomodatif tapi sering terkesan memihak. Mereka sangat empati dan menginginkan harmoni. Orang yang bertipe feeling ini bagus dalam menjaga keharmonisan dan memelihara hubungan. Dimensi yang keempat yaitu ada judge dan perceiving. Dimensi terakhir ini melihat derajat fleksibilitas seseorang. Judge di sini bukan berarti judgmental atau menghakimi. Judge diartikan sebagai tipe orang yang selalu bertumpu pada rencana yang sistematis, serta senantiasa berpikir dan bertindak secara teratur. Mereka tidak suka hal-hal mendadak dan di luar perencanaan. Mereka sangat ingin merencanakan pekerjaan dan mengikuti rencana tersebut. Tipe judge ini bagus dalam penjadwalan, penetapan struktur, dan perencanaan step by step. Sementara tipe perceiving adalah mereka yang bersikap fleksibel, spontan, adaptif, dan bertindak secara acak untuk melihat beragam peluang yang muncul. Perubahan mendadak tidak masalah bagi mereka yang bertipe perceiving ini, dan ketidakpastian membuat mereka bergairah. Orang yang bertipe perceiving bagus dalam menghadapi perubahan dan situasi mendadak. Dan dari tes MBTI ini juga memiliki banyak manfaat loh, yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling. MBTI sangat berguna di dunia pendidikan dan pengembangan karir. MBTI bisa digunakan sebagai panduan untuk memilih jurusan kuliah sampai dengan profesi yang cocok dengan kepribadian. Yang kedua itu pengembangan diri. Dengan MBTI kita bisa memahami kelebihan atau strength diri kita sekaligus kelemahan, weakness yang ada pada diri sendiri. Kita bisa lebih fokus mengembangkan kelebihan kita sekaligus mencari cara memperbaiki sisi negatif kita. Dan terakhir, memahami orang lain dengan lebih baik. MBTI membantu
memperbaiki hubungan dan cara pandang kita terhadap orang lain. Kita bisa lebih memahami dan menerima perbedaan. Tidak semua orang berpikir, bersikap, dan berperilaku seperti cara kita berperilaku. Jadi, terimalah perbedaan yang ada. Nah, itu tadi pembahasan tentang kepribadian dan tes kepribadian. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.